Halo semuanya, kembali lagi di pelatihan by NGI. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita untuk memperoleh data vegetasi. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu konsep dari perolehan data vegetasi. Perolehan data vegetasi ini adalah proses mengumpulkan informasi tentang keberadaan, distribusi, jenis, kesehatan, dan perubahan vegetasi di suatu wilayah. Nah, cara memperolehnya ini bisa dengan berbagai metode, seperti menggabungkan pengamatan modern dan penggunaan teknologi seperti satelit dan UAV. Nah, yang pertama kita bisa menggunakan survei lapang terlebih dahulu. Survei lapang ini adalah metode penting dalam perolehan data vegetasi karena mengumpulkan data secara langsung di lokasi yang diteliti. Dan metode ini bisa digunakan untuk mendapatkan informasi detail tentang kondisi dan karakteristik dari vegetasi yang mungkin sulit diperoleh oleh teknologi penginderaan jauh, seperti jenis spesies, struktur vegetasi, biomasa, dan lain-lain. Yang pertama dari survei lapang ini kita bisa menggunakan metode plot sampling. Plot sampling ini adalah metode dengan menggunakan area kecil di lapangan yang ditentukan sebagai sampel representatif dari ekosistem yang lebih besar. Nah, ini contohnya ya, ini plot 2 kali 2, 5 kali 5, dan 10 kali 10. Nah, ini bisa untuk menentukan jenisnya masing-masing ataupun dari struktur vegetasi yang ingin diteliti. Kemudian pengukuran biomasa di plot sampling ini, biomasa vegetasi dapat dihitung melalui pengukuran langsung terhadap bagian-bagian tanaman. Nah, data biomasa ini penting untuk mengetahui produktivitas ekosistem dan potensi penyerapan karbon. Kemudian selanjutnya ada transect sampling atau sampel garis transect, di mana pada metode transect ini melibatkan penentuan garis lurus melintasi suatu area vegetasi dan mencatat setiap jenis tanaman yang ditemui di sepanjang garis tersebut. Jadi kita bisa lihat ini garisnya, dan teknik ini digunakan untuk mengukur komposisi spesies, distribusi, dan densitas tanaman dalam area yang luas. Kemudian point center quarter, dalam metode ini, titik pusat ditentukan pada garis transect. Kemudian, jarak individu tanaman terdekat di setiap kuadran itu diukur. Jadi data ini berguna untuk memetakan distribusi dan kepadatan vegetasi. Dan selanjutnya ada metode pengukuran non-destruktif. Yang pertama ada alometri, dengan menggunakan model alometrik, tinggi dan diameter pohon diukur untuk memperkirakan biomasa tanpa harus menebang pohon. Dan ini sering digunakan dalam studi hutan dan biomasa pohon. Kemudian ada pengukuran tutupan kanopi, alat seperti densitometer kanopi digunakan untuk mengukur kerapatan tutupan kanopi di area tertentu. Dan ini penting untuk mengetahui kondisi ekosistem hutan dan mendeteksi perubahan dalam tutupan vegetasi. Kemudian selain itu kita juga bisa menggunakan lensa fisheye ya, lensa fisheye dari kamera handphone untuk mengambil data tutupan kanopi dan nanti bisa diolah dengan software ImageG. Nah, ini bisa dilihat ada kategori-kategorinya, ada kanopi terbuka kurang dari 40%, kanopi menengah 40-70%, dan kanopi rapat lebih daripada 70%. Selanjutnya, kita bisa memperoleh data vegetasi dengan metode penginderaan jauh. Jadi metode penginderaan jauh ini adalah salah satu metode utama untuk mengumpulkan data vegetasi dalam skala yang luas. Teknologi ini memungkinkan memantau vegetasi dari jarak jauh, biasanya melalui satelit atau drone. Yang pertama kita bahas mengenai cara memperoleh data vegetasi penginderaan jauh dengan satelit. Citra satelit ini digunakan untuk memantau vegetasi secara luas dan berkesinambungan. Beberapa satelit terkenal yang sering digunakan untuk memantau vegetasi seperti Landsat, kemudian MODIS, dan juga Sentinel. Nah, Landsat ini, terutama Landsat 8 dan 9, menyediakan data resolusi tinggi untuk memantau perubahan vegetasi. Citra ini dapat diakses secara gratis ya, dan digunakan untuk menganalisis vegetasi dalam jangka panjang. Kemudian ada MODIS, yaitu singkatan dari Moderate Resolution Image Spectroradiometer. Ini MODIS ini dioperasikan oleh NASA dan memberikan data setiap hari dan dapat digunakan untuk memantau vegetasi global, perubahan iklim, dan pola ekosistem. Jadi cukup banyak sebenarnya yang bisa dipantau melalui modis ini, bukan hanya vegetasi. Kemudian Sentinel-2. Sentinel-2 ini program dari Copernicus ESA. Nah, ini menawarkan resolusi yang lebih baik dan cakupan yang lebih sering dibandingkan dengan Landsat. Karena resolusinya lebih bagus ya daripada Landsat, yaitu 10 meter. Nah, kemudian untuk memantau kondisi dari vegetasi, kita juga bisa menggunakan indeks vegetasi dari citra satelit gitu. Jadi setelah nanti dapat citra satelitnya, kita bisa menggunakan indeks vegetasi dan beberapa indeks vegetasi yang bisa kita gunakan seperti NDVI, EVI, dan MVI. Sebenarnya ada beberapa lagi indeks vegetasi yang dapat digunakan, namun untuk materi kali ini kita akan membahas dari 3 indeks vegetasi ini terlebih dahulu. Yang pertama ada NDVI atau Normalized Difference Vegetation Index, di mana NDVI ini adalah indeks yang paling umum digunakan untuk mengukur kesehatan vegetasi. Dan indeks ini didasarkan dari pantulan cahaya inframerah dekat dan juga cahaya merah, band near dan band red ya. Kemudian ada EVI atau Enhanced Vegetation Index. EVI ini mirip dengan NDVI, tapi lebih sensitif terhadap daerah dengan tutupan vegetasi lebat dan mengoreksi pengaruh atmosfer dan patulan tanah. Kemudian ada MVI atau Mangrove Vegetation Index. Ini indeks vegetasi yang khusus dirancang untuk memantau dan mengukur kesehatan serta distribusi vegetasi mangrove.
menggunakan data penginderaan jauh. Selanjutnya, selain citra satelit, kita juga bisa menggunakan drone atau unmanned aerial vehicle, di mana dari drone ini kita bisa mendapat citra udara. Nah, drone dapat digunakan untuk mengumpulkan citra resolusi tinggi di area yang lebih kecil. Keunggulan drone adalah fleksibilitasnya untuk mendapatkan data secara detail dan dalam frekuensi yang lebih tinggi. Nah, sekarang sudah ada contohnya drone multispektral ya. Nah, drone ini dapat menangkap informasi spektral yang serupa dengan satelit. Jadi dia memiliki beberapa band yang mirip dengan satelit. Kemudian ada LiDAR atau Light Detection and Ranging. Jadi LiDAR ini adalah sensor yang akan dipasang pada drone atau pesawat yang digunakan untuk memastikan data topografi dan model ketinggian vegetasi, di mana teknologi ini dapat mengukur ketinggian kanopi pohon, ketebalan vegetasi, dan distribusi struktural vegetasi. LiDAR ini adalah teknologi sensor yang lebih advance ya daripada yang digunakan di citra satelit, karena LiDAR ini menggunakan metode penginderaan jauh aktif, di mana dia akan memancarkan cahayanya sendiri untuk mendapatkan pantulan atau reflektan dari objek yang diteliti. Mungkin sekian penjelasan mengenai konsep pengelolaan data vegetasi. Terima kasih.